Hello Raya, hello. Kita mulai. Aku kecepatan sejam ya, kacau ya. Emang Iya, hidupnya Kak. agak random sih. Oke, Kak Cika share screen dulu. Soalnya mau nunjukin yang Raya kirim kan. Nah, dari ini tuh Raya yang bingung apa sih? Ini apa ya? Tunggu. Requesting, ya udah deh buat tuh. Ya, biar cepet. Ini yang Raya nggak ngerti apa. Tapi kalau ini mah kayaknya paham ya, yang string case block komentar ini mah aman ya. Iya, Kak. Kayaknya yang ber ini yang bawah-bawah deh. Nah, kalau kalau function Raya aman. Kemarin sih nyoba udah bisa, Kak. Cuman kalau misalnya dikasih kasus gitu suruh pakai itu kayaknya belum bisa. Tunggu, sabar. Kan gini ya, WFH kita pakai collab ya. Kan secara prinsip tuh kalau kita bikin function itu eh kasihnya pakai yang mana ya? Ini aja deh. Oke, gini. Jadi, Kak Cika mau kasih contoh function. Function tuh cuman gini aja pada prinsipnya. Kita bisa punya function yang ini deh, kita bikin di sini namanya biar nggak lupa kayak function. Oke, ini kita close. Nanti Kak Cika biar bisa share. Nanti aja deh kalau udah ada isinya. Oke. Nah, misalnya kita punya function kan pasti def ya, misalnya func func gitu ya. Ini kan ada kurung gini Raya. Nah, ini tuh eh kalau kita bikin kayak gini, berarti dia tuh nggak ngapa-ngapain gitu, cuman gitu ya misalnya ya. Eh atau nggak ngapa-ngapain gitu bisa aja, misalnya ya udah gue mm, mm, cuma return null gitu bisa boleh gitu ya, gini juga boleh. Tapi nggak malah nggak return nih, sorry. Ya print something lah ya. Tapi itu bukan keluaran. Ini contoh pertama. Misalnya hello gitu ya. Nah kalau kacikaran, sorry, kok gini? Nah, mesti bikin dulu gitu. Nah, terus kita panggil kan function tuh. Nah, pada prinsipnya function tuh hanya biasa deh. Google Colab tuh kalau pertama kali ngeran lama. Sabar. Dia loading dulu. Nah, nah kan gini ya Raya. Ini satu function yang nggak nerima apa-apa. Nah, nanti ada function yang dia menerima input kan. Misalnya def add gitu ya. Terus nanti dia A, B gitu ya. Terus eh, print gitu A plus B. Jadi dia tuh nanti kita panggil misalnya oke, panggil deh add eh, 10 tambah 20 gitu. Hasilnya jadi nanti dia print bakalan 30 gitu. Oke, berarti kan dia ada input. Yang satu lagi misalnya dia eh, multiply gitu ya, multiply A, C sama D misalnya gitu, C sama D. Terus dia kembali nilai return C kali D. Jadi pas kita bilang begini, misalnya di sini eh, print misalnya C plus D, bisa gini nggak ya di Python? Sama dengan eh, terus kita panggil mau C, D gitu. C is C is not defined. Oh iya ya. Hasil oke. The result ini aja lah biar gampang. Soalnya itu di dalam fungsi ya. The result itu sama dengan hold on ya. Gini. Kita run. C is oh sorry, multiplication 9 dikali 12 misalnya. Tadi padahal kan apa ya? Nah gitu resultnya gitu. Jadi si si function tuh cuman gini lah pada umumnya. Jadi dia punya masukan
dia punya eh, input atau enggak gitu. Terus punya keluaran atau enggak, atau bisa dua-duanya gitu. Jadi kayak ini ya, kalau 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 di sini si siapa namanya ini dia berarti menerima input gitu. Jadi kalau kita masukin dia bakal ngeprint yang dimasukin teh siapa namanya gitu. Tapi kalau secara umum harusnya eh, apa dia bisa ngembaliin pakai return. Nah, ini mah contoh paling sederhana gitu. Jadi hmm, function tuh kayak gitu. Nah, tampaknya modul ini itu mau ngajarin library yang ada di Python gitu ya. Jadi di Python itu ada library-library yang kita tuh tinggal pakai gitu. Kayak misalnya tanggal gitu ya. Apalah. Jadi modul tuh sebenarnya adalah kumpulan coding yang udah dibikin, ditaruh di suatu direktori khusus, terus nanti kalau kita perlu kita panggil. Taunya dari mana? Ya nyari, karena nggak mungkin hafal kan, karena dia banyak. Nah, kelebihannya dari Python itu adalah dia punya banyak library. Nah, Kak Cika nggak tahu kalau nanti Raya ada tugas gitu ya, tapi yang membuat Python terkenal sangat berguna tuh adalah dia biasa digunakan untuk data science. Apapun lah sebenarnya machine learning, data science. Dia bagus gitu loh, buat visualisasi juga bagus. Nah, ini kan install directory. Nah, Pandas itu adalah datasetnya eh, si Python gini. Jadi taruh Kak Cika liatin dulu ya ini ya. Di sini harusnya udah ada nih kalau di Google Colab. Nah, si Pandas Python ini tuh eh apa ya namanya Python data analysis. Sebenarnya kita tuh pakai ini ya Raya kalau kalau kita perlu ngakses data gitu. Kayak perlu ngakses tabel. Jadi dia tuh punya struktur data sendiri. Jadi Pandas itu adalah data structure-nya. Mana sih tadi yang punya Raya? Oke nih. Itu adalah data 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 structure-nya dia gitu. Jadi kalau kita pakai Pandas, nah itu tuh kita bisa nih kan kita bilang ya import Panda SPD. PD itu berarti kita akan mempunyai dataset yang rapi gitu. Jadi sama dia tuh udah dibuat strukturnya. Nanti si data itu kita bisa proses gitu, mau divisualisasiin kayak mau dijadiin matriks dirotasi, mau dihitung segala macam. Nah, kan misalnya kita nginstall nih. Terus yang mesti Kak Cika ingetin tuh ke Raya di Python itu library yang paling sering dipakai tuh Pandas, NumPy sama SciPy lah kalau mau data data science gitu ya. Matplotlib, Pandas, Pandas itu buat data structure, Matplotlib buat ngeplot, NumPy itu buat number Python, jadi buat perhitungan matematik gitu. Oke. Nah, ini kan nah ini kok gitu ya? Kok dia nggak glitch ya? Ah, gini Raya. Jadi nih ya, kalau Raya lihat, kalau kita pakai NumPy, itu tuh kita punya kayak MATLAB-nya Python kan. Jadi dia bisa punya array, dia bisa punya matriks tiga dimensi lah lain sebagainya gitu dan dia bisa ngeprint misalnya data ini tuh formatnya apa, lebarnya berapa gitu. Jadi ini tuh mempermudah untuk kita memproses data gitu karena kalau nggak pakai NumPy itu tuh berantakan datanya. Jadi kacau lah gitu Raya. Makanya ada si eh, Pandas itu tuh untuk membantu kita memproses data kira-kira gitu dulu. Nah biasanya nanti diplot pakai matplotlib jadi kayak begini begitu. Oke ya jadi biasanya bertiga Pandas, NumPy, matplotlib. Oke. Nah seperti yang ada di sini contoh ya kalau Raya lihat ya selalu gitu kan misalnya ketika buka collab baru nih. Nah si collab baru itu pasti ngajarin kan dia bilang hmm, ya cancel tuh dia bilang eh kita bisa bikin visualisasi kayak gini nih plotting gitu kita bisa machine learning nih. Nah di sini tuh sebenarnya ada latihan-latihan kayak data science yang di apa di punya punya Raya kan Kak Cika bisa tunjukin sih yang detail-detailnya gitu ya tapi intinya strukturnya hmm, itu akan lebih rapi kalau kita pakai si library ini. Oke balik dulu sekarang ke sini nanti Kak Cika ini lagi. Nah
Nggak tahu Kak Cika apakah tugasnya Raya itu mau masuk ke data science atau enggak. Intinya data science itu adalah kita tuh punya banyak data, udah gitu kita rapi-rapiin, kita proses-proses, terus kita visualisasi gitu. Jadi kayak gini. Nah, eh si data science ini tuh nggak akan make sense kalau nggak ada kasusnya, Raya. Contoh ya, tunggu. Kak Cika boleh kasih contoh nggak? Ntar ya, Kak Cika buka ya file. Open notebook ya. Nggak tahu di misalnya apa? Misalnya apa ya? Misalnya apa? Ini ya linear regression coba ya. Nah, kayak gini misalnya plotting data. Aduh, kok nggak ada yang lebih simple ya? Tar. Ada gitu yang kehidupan sehari-hari gitu, bentar ya. Ntar, hold on. Open notebook Kak yang... Tunggu. Nah, ini deh. Tunggu ya, cek dulu. Ini oke nggak sih? Kok tidak tidak menampilkan library-nya sih? Sorry, cancel. Ini apa? Kenapa hidden? Nggak. Tunggu, sabar. Eh, Coba saya cari contoh dulu, sabar ya. Bentar dulu. Web app bukan. Intro Python. Gini. Data, gitu ya. Science. Ini aja kali ya. Oke. Nggak ada dong. Sabar ya, Raya. Gimana dong Kak Cika nyontohinnya? Tar. Kita coba buka yang collab satu lagi yang kripto putih. Tunggu. Cari contoh susah ya. Oh, oh, I know. Cara lebih cepat. Kita harus ada cara taktis ya. Sabar. Where is my ChatGPT? Ah, saya nyuruh dulu ya. Eh, kita coba di sini. Give a simple example of data science with Python. Bagus nggak dia? Oke, biar nggak lama. Soalnya Kak tuh banyak banget codingnya, terus nggak tahu nyimpannya di mana, terus berantakan dah. Nah, kan, nih misalnya gini. Ntar nih biasanya dia. Misalnya, nah ini contoh bagus nih. Kayak misal ya, eh, Raya punya data misalnya. Misalnya Raya jualan barang di marketplace. Terus Raya pengen analisis, kira-kira eh, apa namanya pembeli gue tuh orangnya demografinya umur berapa sih? Terus mereka belanja barang apa sih? Kira-kira cewek apa cowok sih? Nah itu tuh kita sebenarnya bisa asalkan kita punya datanya, ya Raya. Jadi kayak gini nih. Contoh ya, ini contoh ya dibikinin sama si siapa sama si Google Colab kan ya. Nih katakan misalnya kita, oke sekarang saya punya data, terus mau di plotting gitu ya. Nah datanya itu simply data CSV. CSV itu sebenarnya datanya, ntar kita bikinin ya Excel ya. Nah kan dia install Matplotlib kan, nampai masuk nggak ya harusnya? Udah ada deh. Harusnya udah ada nih kalau di Google Colab udah dibuatin. Nah, terus misalnya Raya punya data nih. Kalau CSV itu sebenarnya cuma dipisahin sama koma atau apa gitu ya, separator gitu. Ini datanya misalnya, Raya misalnya hari ini untungnya sekian gitu, sederhana aja gitu. Nah, datanya itu tuh bisa kita taruh ke dalam Excel, mana Excelnya, terus kita save. Tunggu, kasih tunjukin dulu ya gimana caranya. Ini paling sederhana lah pokoknya.
Tunggu, lama kali dia uploadnya. Login, downloadnya, nyalanya. Astaga, Excel. Takes forever. Sabar, sabar, sabar. Sabarlah, sabar, sabar. Lama banget, ih. Udah ke copy code ini dulu deh sambil dia lama. Lama kali dia. Kita copy dulu code-nya di sini. Nah, nanti kalau misalnya Raya punya data, itu tuh dimasukin ke sini, Raya. Sebenarnya itu bisa ditaruh di Google Drive kita atau bisa ditaruh di Google Colab-nya kita gitu ya. Nah, lama banget. Ih, sumpah. Ih, kenapa sih? Penting. Apa mau pakai ini aja ya, numbers aja ya? Boleh ketika bukan numbers deh, Excel enggak. Top balapan mana duluan? Bar. Oh, astagfirullahaladzim. Oke. Ketika bikinin CSV ya. Excel useless ah. Lama, lama mah. Kamu lama. Ini juga lama. Oke, numbers mana? Oke. Numbers aku mau bikin blank dulu aja, create. Nah, terus kan data kita kayak gini. Nah, ini data sederhana ya. Data science tuh sebenarnya Raya bisa ngambil ya dari, Raya mau analisis data dari TikTok gitu ya, sok aja bisa gitu. Nah, anggap ini Kak Cika mau nunjukin. Kalau raw data mau dijadiin proses gitu pakai Python, ini baru nyala nih si mana nih si Excel. Astaga, create-nya dia lama. Nah, udah Kak Cika pakai Excel ya. Nah, yang tadi tuh Kak Cika paste kan. Ini kan jadi datanya Raya. Datanya cuman gini. Nah, ini tuh kita save jadi CSV. Eh, kayak gini ya. Terus kita taruh di download aja lah ya. Raya CSV. Biar Kak Cika ingat. Save. Nah, oke. Yes. Nah, sekarang kita go ke sini. Kita tambahin tuh si data. Kita ambil data yang udah CSV tadi, si Raya ini. Terus kita, tapi kalau kayak gini ya Raya, ini bisa kita double klik terus muncul ya si datanya di Google Colab. Tapi itu sebenarnya kalau nggak di save ke Google Drive kita sama si Google Google Colab bakal dihapus karena dia bilang, gue nggak mau nge-savein file lo ya, soalnya ribet gitu. Nah, Raya bisa lihat nggak si CSV ini tuh udah eh, apa udah bisa dibacakan sama si Google Colab ini kan. Nah, terus berarti kan Raya misalnya mau proses. Ini kan pakai import Panda ya. Panda kan yang tadi Kak Cika bilang kan data structure-nya Python. Terus kita pakai Matplotlib karena mau ngeplot. Nah, sekarang kita mau ngeload datanya nih, ngeload data dari CSV. Tapi kan filenya namanya beda. Berarti Raya harus copy paste-nya. Ini namanya konten kalau nggak salah. Jadi ini kita datanya bukan sales data CSV, tapi kita pakai, tunggu, sabar. Oke, Control V. Nah, konten Raya CSV namanya. Oke. Nah, terus kita bikin basic statistik, data describe. Data describe tuh ngelihat datanya tipenya apa. Terus ini nih plotting-plottingnya. Jadi ada marker, ada warna, ada title, terus labelnya data sama sales. Terus di rotate gitu ya si labelnya. Udah standar aja lah gitu ya. Kalau kita kita run, terus jadinya datanya kan kayak gini ya. Data describe itu dia ngitung ada berapa transaksi, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, minimum berapa, maksimum berapa, 25%-nya berapa gitu. Terus plot jadi kayak gini, Raya. Nah, udah. Jadi si Python itu compact banget. Nah, kalau Raya ada tugas, misalnya, kamu dikasih ya data ya, nih. Misalnya spending harian seorang seorang student gitu. Atau misalnya eh, jam tidur atau
apalah gitu ya, atau penyebaran pandemi atau apa, terus plotting pakai Matplotlib itu semudah ini gitu. Menurut Kak Cika sih gampang, nggak terlalu susah gitu. Nah, ntar di-share dulu. Raya ada pertanyaan nggak? Ntar Kak Cika share biar Raya bisa ngoprek ya. Ntar. Hold on. Anyone get the link aja. Ini sebagai editor boleh. Copy link Kak Cika kasih ke chat. Gitu. Oke. Oke, Raya ada pertanyaan dulu nggak? Iya Kak, itu yang pertama itu yang apa fungsi Mm-mm. yang 3 row pertama itu tuh aku masih bingung deh Kak, kenapa kayak urutannya masih jadi di dev gitu terus kayak function terus print dulu terus panggil lagi fungsinya aku masih bingung kayak urutannya kenapa harus kayak gitu. Oke, sip. Good. Good question, good question. Oke, Kak Cika balik ya di sini ya. Nah, sebenarnya gini kan, secara prinsip si function itu kan adalah blok dari coding yang kita ulang-ulang, Raya. Jadi misalnya gini ya, Kak Cika misalnya mau bikin kalkulator ya. Misalnya Kak Cika mau bikin misalnya, oke, Eko sih, out sih ya. Print, enter, A gitu ya, Kak Cika nanya. eh, A-nya berapa gitu kan ya. Nah, biasanya kan pakai gini ya, Raya. Misalnya A, oke, nggak gini deh. Ntar. Kita maunya gini, input, sorry. A sama dengan input, kita minta input gitu ya. A sama dengan berapa gitu. Tapi kan biasanya kalau input dia pasti string. Jadi ini kasih ubah jadi integer gitu ya. Gitu ya. Sekarang B sama dengan integer input B. Ada dua bilangan nih. Misalnya Kak Cika mau bikin kalkulator nih Raya. Misalnya contoh sederhana ya. Oke. Terus kan kalau saya Kak Cika print gitu ya. Print A begini. A plus B gitu ya. Sama dengan itu kita bilang A plus B gini boleh kan? Jadi saya 56 ditambah 35 gitu. 45. Hasilnya gini kan bisa ya, Raya? Iya. Nah, ini tuh ini tuh contoh sederhana yang kalau kita pakai function sebenarnya kayak yang malah jadi nambahin baris, malah jadi mumetin pikiran gitu ya. Tapi nanti ada sesuatu kalau programnya gede, terus dia berulang-ulang gitu. Kayak misalnya kita mau ngentri data student gitu. Terus setiap student tuh harus dihitung rata-rata nilainya. Nah itu tuh perhitungan itu enaknya dijadiin function. Jadi kita tinggal bilang, nih studentnya ini tolong hitung rata-rata. Ini studentnya ini tolong terus nanti apa ada fungsi ngitung maksimum lah apa gitu ya. Jadi fungsi itu menyederhanakan strukturnya sebenarnya. Nah sekarang kalau ini kan versi nggak pakai function biar biar Raya lihat strukturnya kan. Sekarang Kak Cika bikin nih di close aja. Kak Cika bikin fungsi yang pakai ini yang pakai function gitu ya. Misalnya Kak Cika bikin def. Nah selalu function tuh di atas biasanya. Kita kasih nama misalnya add gitu. Nah terus Raya mikir nih, eh gue kan dia mau disuruh ngejumlahin, berarti kan dia harus tahu siapa yang dijumlahin kan. Kalau harus tahu, berarti dia harus punya argumen gitu Raya. Jadi, oh yang mau dihitung tuh siapa? Oh A sama B, ya udah kasih kasih A sama B. Harus ada titik dua gini terus, ya udah kita return atau print boleh, return lah ya, katakan kembalikan nilai A plus B gitu. Nah, kan kalau misalnya Kak Cika nggak pakai fungsi kan Kak Cika jumlahinnya gini kan, manual gini kan. Tapi kalau Kak Cika pakai fungsi, Kak Cika manggil di sini Raya add A, B gitu. Tapi hasilnya sama. Misalnya 1, 2, 3 ditambah 4, 5, 6 gitu. Hasilnya sama gitu. Tapi dia pakai function gitu. Nah, sebenarnya kan kalau sederhana kayak gini, misalnya Kak Cika mau apa namanya? Mau penjumlahan gitu ya. eh Terus mau pengurangan, mau pembagian, sama mau perkalian gitu. Bisa berubah di sini kan, misalnya. Tapi kan kalau misalnya komputasinya kompleks, ini kan cuma ngejumlahin sama ngaliin. Gimana kalau misalnya harus ngitung oh apa rumus gitu yang kompleks, misalnya mencari akar dari bilangan prima apa gitu misalnya gitu ya, yang ribet gitu. Ya pakai function gitu pasti. Nah, ini kan sebenarnya kalau kayak gini, misalnya kecikaran ya. Terus
Oke, kita punya dua bilangan nih, 45 sama 12. Nanti dia ngeprint tuh, kalau dijumlahin, dibagiin berapa gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya nanti kalau ini kompleks, itu bagusnya dipisahin semuanya jadi fungsi gitu. Jadi nanti kalau pakai fungsi, ini tuh tinggal tinggal tapi kelihatannya ya kalau sekarang tuh jadi beda Kak, malah tambah banyak Kak ininya, barisnya. Iya, tapi nanti best practice itu lebih bagus pakai function gitu. Nah, ini tinggal Raya rubah aja. Misalnya ini jadi subtraction gitu ya. Ini dikurang. eh Division itu dibagi. Terus ini apa? Multiplication itu kita mau dikali gitu. Jadi nanti di sini tuh kita ini. Kita tinggal oke, ini dikurang bagi kali. Nah, di sini manggilnya sub mol def mol gitu. Exponentissimo gitu. Jadi nanti sama hasilnya, tapi nah ini apa sih? Nah, misalnya 456 654. Nah, hasilnya gitu gitu. Ah, em, jadi prinsipnya gini. Kalau misalnya Raya mau bikin fungsi, dia harus punya nama aja pokoknya. Namanya nggak boleh sama yang lain. Sebenarnya bisa sama, tapi harus berbeda inputnya. Misalnya ada yang inputnya satu atau nggak ada inputnya atau ada perbedaan lah, nggak boleh sama persis. Kalau sama persis nanti dia marah-marah gitu. Karena kalau kayak gitu sih, misalnya sebenarnya Kak Cika bisa aja bikin misalnya def gitu ya, add a b c gitu. Terus Kak Cika return a plus b plus c itu boleh Raya. Jadi nanti Kak Cika bisa juga manggil gitu ya. Ini nggak usah pakai titik koma kali. Kok Kak Cika pakai titik koma ya? Padahal nggak harus tahu kebanyakan. Nah, Kak Cika bisa aja bilang misalnya di sini misalnya nambahin ya di sini ya. Print A plus B plus C gitu ya. Namanya sama tuh boleh C sama dengan. Nah, add gitu tapi ada A, ada B, harusnya bisa loh ya. Baik, kita cek ya. Tapi di sini mesti nanya gitu. C sama dengan input C berapa? Mau berapa? Saran misalnya A-nya 12, 45, 90. Oh, oh dia nggak bisa polymorphism ternyata ya, apa ya? Ntar lo. Harusnya bisa loh, maksudnya kalau dia nggak harus. Tunggu, tenang. Alright. Oh, nggak bisa dia print A plus B, A plus B. Boleh dong? Oh, dia bingung. Oke. Oke. Di Python berarti nggak bisa. Sebenarnya harus ada di coding tuh ada yang namanya polymorphism, Raya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi namanya sama, itu diperbolehkan asal inputnya beda. Tapi kenapa Python nggak boleh? Jadi berarti Kak Cika bilang misalnya add two gitu aja ya. Add satu gitu ya. Add three lah ya. Nah, biar ini add itu. Oke, berarti kalau gitu ini harusnya add three. Jadi dia nggak marah, biar dia nggak bingung. Coba return. Nggak bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu baru bisa. Nggak bisa ternyata. Ya udah, kasihan nanti Raya malah bingung. Gitu. Jadi fungsi itu selalu ditulis di atas gitu ya. Terus harus kita panggil. Nah, misalnya apa? Misalnya, nah, terus gini, si function ini kan boleh ngapain aja Raya, mau ngeprint aja boleh, mau mau nge-return boleh. Nah, bedanya ngeprint sama return itu kalau ngeprint dia udah ngeprint hasilnya kan. Kalau return dia tuh ngembaliin angkanya gitu atau resultnya. Jadi harus kita terima dalam bentuk di print lagi atau masukin variabel gitu. Kayak misalnya
Ini kan kalau angka Cika kan return ya, return A tambah B. Berarti pada saat kita add A, B, dia kan ada nilainya. Nah, itu tuh langsung ditampilin bareng-bareng sama A tambah B sama dengannya gitu. Jadi hasilnya berapa? Langsung 46 gitu. Karena jadi dia udah masuk ke dalam proses print gitu. Coba gitu. Coba apa? Raya masih bingung nggak? Enggak sih Kalau Kak, udah ngerti sih. kalau bikin sekarang gini, Raya bikin sekarang misalnya Raya bisa nggak bikin program yang dia nerima nama, terus dia harus bilang hello nama tapi pakai function. Coba deh Kak. Cobain. Mau nggak? Ntar dulu. Coba kalau 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 coding di sini bisa nggak bikin di sini coba Raya. Stop. Coba. Ini lihat atasnya nggak apa-apa kan Kak? Hah? Lihat atas-atasnya. Boleh, boleh. Mau browsing juga boleh. Mau copy paste juga boleh, dimodify boleh. Eh, Coba input, pakai input gak? buat Pakai. namanya pakai nggak sih Kak? Pakai. Iya. Mana? Nah, gitu bener. Terus baru masukin nama. Oke. Nah, tapi itu masukin variabel Raya. Jadi nama sama dengan input nama. Jadi Raya punya variabel nama, Oh iya. ya kan? Nah, variabel namanya nanti disebut hello nama gitu. Aku tiba-tiba lupa ya Kak nulisnya. Input nama gini nggak sih Kak? Terus nanti kayak baru petik nama gitu. Gini sayangku. Nih, saya gini ya, kasih contoh dulu. Jadi kan Iya. nama adalah input. Terus Raya bilang di sini eh, nama Oh iya iya. gitu, dah lanjut. Nah, jadi kan nanti dia masuk ke variabel nama tuh. Nah, sekarang Raya coba cetak dulu gimana supaya bilang ngomong hello nama gitu. Jadi gimana? Hah, Ini pakai if gitu nggak sih Kak? nggak usah. Tinggal gini berarti. Kita tinggal bilang print gitu ya. Hello, hello, nama gitu kan. Jadi kan pas gini, dia input misalnya, nama siapa? Raya. Terus dia langsung hello Raya kan. Iya. Hmm. Jadi Python tuh segampang itu gitu. Maksudnya dia ya udah tinggal gitu gitu. Nah, kalau ini mau jadi KCK jadiin function, berarti kan Raya mesti bikin dev kan. Dev misalnya grid gitu ya. Grid. Tapi kan gridnya harus punya variabel. Variabelnya kan name gitu ya. Boleh name, boleh nama gitu. Nah, di sini kita ngeprint di sini aja ngeprintnya gitu. Hello plus nama gitu. Nah, di sini nanti kita tinggal manggil, nggak usah ngeprint lagi. Kita tinggal bilang greet nama gitu. Nah, nanti sih hasilnya akan sama gitu. Misalnya Precious Raya gitu ya. Nah, dia bilang hello Precious Raya gitu. Oh, Jadi aku yang kirain tuh kayak yang kayak bisa masukin nama gitu kan Kak. Terus kalau namanya nggak sesuai di list kayak nggak bisa gitu. boleh. Atau kita mau bikin kayak login gitu mau nggak Raya? Misalnya Ya buat boleh Kak. gini. Misalnya gini ya, Kak Cika bikin tapi nanti Raya coba bikin pakai pakai dev ya misalnya pakai function. Misalnya gini. Kita bikin misalnya eh, username. Username sama dengan input gitu ya. eh Username gitu kan suruh ngisi. Terus password sama dengan input password gitu kan. Gitu ya. Oke. Nah, udah masuk nih.
Nah, terus di sini kita cek if gitu kan ya. If username sama dengan misalnya kayak gini lah. Raya ya, Raya. Terus nah ini Raya ini tuh artinya misalnya gitu ya. Ini tuh tanda dan ini tuh artinya and. Jadi kalau di Python tuh ada tanda yang gini atau or gitu. Nah, and ini biasanya dia tuh buat pilihan gitu. Bisa juga ada yang namanya XOR gitu ya. Nah, kalau and itu tuh harus dua-duanya benar. Jadi kan kalau password harus dua-duanya benar dong. Kalau or itu cuma salah satu benar tuh boleh. Nah, kasus and itu kayak gini misalnya. Misalnya pilihan ya. Raya bawa nggak bawa nggak bawa jas hujan sama nggak bawa payung. Berarti nggak boleh gitu ya. Raya bawa jas hujan tapi bawa payung, nggak boleh. Raya bawa payung, nggak bawa jas hujan tapi nggak bawa payung, nggak boleh. Bawa payung, bawa jas hujan, boleh itu berarti gitu. Nah itu tuh Oh berarti iya. dua-duanya harus dipenuhi. Kayak ini dua-duanya harus bener. Tapi kalau or itu kalau nggak bawa dua-duanya ya udah. Kalau nggak bawa dua-duanya sih, tapi kalau bawa salah satu, ini nol ya. Boleh gitu ya udah asal bawa payung atau bawa jas hujan. Kalau bawa dua-duanya ya bagus gitu. Gitu ya. Jadi kalau antara or sama and tuh eh, gitu ya bedanya. Nah, berarti kan di sini kan Kak Cika pakainya and dong karena dia dua-duanya harus bener kan. Nah, berarti kan di sini kalau misalnya kok gini sih? Kalau misalnya username-nya Raya dan passwordnya itu sorry salah ini harusnya apa? Password dong, password sama dengan. Nah, terus Raya udah inget belum? Nih Kak Cika tuh pernah ya punya kakak kelas dulu tuh kita eh, ngerjain tugas akhir bareng ya. Terus dia tuh nggak lulus waktu telat sebulan gara-gara bedanya ini sama ini. Raya tahu nggak bedanya ini sama ini? Nggak tahu Kak. Kenapa ada sama dengannya satu, kenapa ada sama dengannya dua? Raya tahu nggak? Nah, Nggak- ini tuh yang kakak kelas Kak Cika tuh dia tuh salah harusnya sama dengannya dua, dia pakai sama dengannya satu. Nah, sama dengan satu itu kayak yang ini, Raya. Kayak misalnya username tuh apa isinya. Jadi ini tuh adalah assignment gitu. Memberikan suatu nilai ke dalam variabel gitu. Jadi beda sama ini. Ini tuh perbandingan gitu. Nah, oh, orang tuh suka lupa gitu. Kak Cika juga masih sering lupa. Ini tuh ada saat dimana harusnya kan assignment gitu. Kayak misalnya gini ya, kalau misalnya Kak Cika if username sama dengan Raya, berarti username-nya diganti Raya, passwordnya diganti 12345 gitu kan. Padahal Kak Cika bukan mau ngasih nilai, tapi mau membandingkan. Nah, berarti sama dengannya harus dua gitu. Nah, ini tuh common mistake lah. Nah, si kakak kelas Kak Cika tuh nggak bisa nemuin error itu sampai akhirnya dia ke kampus, terus minta orang ngecekin, tolong dong debuggin coding gue kenapa nggak jalan, kata dia asal udah benar. Kita kan biasanya katanya gitu, kalau coding udah butek harus nanya orang lain, karena orang lain kan matanya lebih jernih kalau ngeliat yang orang kan. Ya astaga nih sama dengannya kurang. Ampun, udah akhirnya setelah itu dia lulus. Gara-gara itu doang, gara-gara sama dengan doang. Ini kita bisa bilang ya, saya print apa namanya? Login successful. Oke. Tapi kalau nggak benar, berarti kita print uh, you cannot wrong username or password gitu ya. Gitu ya. Oke, sekarang kita tes dulu. Tadi kalau saya kita masukin, oh sorry, Python tuh bukan pakai dandan, pakai end. Gara-gara Kak Cika kemarin pakai C sama pakai itu jadi nyampur sama Java. Oke, jadi Raya 12345 login successful gitu kan. Nah, kalau ini kita jadiin fungsi gimana Raya? Nih ya, ini nggak Kak Cika hapus, tapi Kak Cika bikin baru.
Kenapa dia begitu sih? Nah, gini. Nah, kita sekarang mau pakai function. Jadi, kita taruh di sini nih. Fungsinya kita kasih nama login. Si login itu harus ngecek user sama pas gitu. Biar ringkas. Ya udah, ini masukin. Pindahin aja ke sini. Udah selesai. Tinggal dipanggil fungsinya. Sorry, salah dong. Ini dong. Nah, berarti dia nggak usah ada. Kita tinggal login, username, password. Itu. Terus kita run. Kenapa? Invalid syntax. Oh, nggak boleh ya? Pas itu keyword ya? Ya udah deh, password aja deh. Begini, user sama pwd deh. Nah gitu, boleh Pak? Oke. Username misalnya Marisa gitu ya. Terus passwordnya apa gitu. Wrong username password gitu kan. Sama aja kan. Tapi kalau Kak Cika masukin Raya, 1, 2, 3, 4, 5, login successful. Nah, Raya kan bisa lihat tuh bedanya pakai function sama nggak pakai function. Kalau nggak pakai function, sebenarnya ya kenapa kita pakai function? Ini ya si def ini tuh bisa kita umpetin, Raya. Jadi kayak misalnya kita punya banyak fungsi ya. Ini tuh kita pisah di file lain gitu kayak. Jadi kayak tadi kita manggil library matematik, library datetime, library NumPy, library matplotlib. Itu mereka sebenarnya coding juga tapi diumpetin gitu di file lain terus kita panggil gitu pakai import. Nah, bayangin kalau ini nggak ada, nggak kelihatan ya. Terus kita kan cuma lihat username password terus fungsi login kan. Itu kan lebih ringkes gitu maksudnya. Oh, orang nggak tahu gitu. Isi fungsinya apa, dia tinggal make. Jadi kayak kita pakai misalnya, oke, hitung misalnya standar deviasi, kita cuma pakai fungsi math-nya Python gitu. Terus nanti sebenarnya dia punya coding function yang ngitung tuh misalnya standar deviasi itu gimana pakai rumus statistik. Kita udah nggak usah lihat gitu, nggak kelihatan. Jadi coding kita cuma 3 baris gitu, cuma segini. 4 lah sama manggil importnya gitu ya. Nah, function tuh gitu. Jadi kalau kayak gini kan gampang ya. Apa coba? Tinggal bikin function, kasih inputnya mau apa, udah copy paste yang tadi ke sini udah jadi. Ya kan? Gitu Raya. Nah, Raya udah biasa pakai for kan? Gimana Nah, cara kalau kita mau ngebatasin dia cuma boleh login 3 kali gimana? tapi aku tuh kayak apa ya Kak, selama ini tuh sebenarnya nggak biasa-biasa banget sih. Gimana maksudnya sok gimana? Coba biar Kak Cika ngerti. Jadi kan gurunya kan kalau di kelas cuman kayak baca dari apa modul yang aku kirim ke kakak itu kan. Ah, Terus kita tuh cuma maksudnya? suruh nyalin doang. Terus nggak ngoding? Iya, tapi nyalin doang dari punya dia. Terus kayak tiba-tiba kalau ujian gitu dikasih soal. Ada soal nggak sekarang? Nggak ada Kak. Oke, udah. Sekarang kalau gitu, nah sekarang yang Raya pengen lebih tahu apa? Yang pengen Kak Cika lebih jelasin atau contohin? Eh, kan kalau yang kayak land gitu-gitu kan aku belajar sendiri kan kemarin bisa kan Kak. Ah, ah, Paling yang kayak kalau if else juga aku masih ngerti logikanya. oke, Yang for boleh deh Kak. Korea. Sekarang Ya. gini, kita mau dia cuma boleh login 3 kali ya. Nah, berarti kan kalau gitu, berarti kita harus proses dia 3 kali. Raya mau yang mana? Yang pakai function atau yang nggak pakai function? Yang Pakai pakai function aja Kak. function ya. Oke, sekarang Kak Cika gini. Nah, logiknya kan begini. Harus boleh 3 kali kan? Nah, Kak Cika bilang ke Raya kan, Raya, pokoknya kalau kita tahu berapa loopingnya pakai for, kalau nggak tahu pakai while. Ya udah kita berarti kan tahu mau 3 kali. Berarti for berarti i in range, ini dong, i in range 3 kan, gitu ya. Berarti kita cuma boleh 3 kali, gitu. Terus kita bilang gitu. Nah, nanti kalau udah, eh berarti kan kita di sini harus ngecek ya, kalau misalnya dia udah eh ngelebihin 3 kali, harusnya udah nggak boleh lagi kan?
Tapi sebenarnya sih kalau kayak gini otomatis ya. Maksudnya sekarang gini ya, kita coba misalnya. Tapi kan ini ada yang nggak bener nih. Misalnya Kak Cika bilang Marisa gitu ya. Terus passwordnya ini. Wrong. Masih nyoba lagi kan. Misalnya. Terus saya 123 masih salah. Gitu kan ya. Terus misalnya ABC 123 wrong username password. Dia berhenti aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya belum bener gitu. Kalau misalnya Kak Cika bilang Raya 12345, loh kenapa nanya lagi gitu kan? Berarti kan harusnya kita cek dong. Ya udah kalau udah bener ngapain gitu. Nah, berarti eh, ada yang harus kita rombak gitu. Eh, kalau tunggu, kalau eh oke berarti gini, return. Nah, sekarang kayaknya ntar Kak Cika sederhana dulu ya. Ini Kak Cika bilang gini deh. Ini saatnya saya belajar sedikit sedikit ini bolehan. If nah jadi nih ya lihat fungsinya Kak Cika ubah. Dia nggak ngeprint. Soalnya kalau dia ngeprint, dia pasti ngeprint kan. Maksudnya nggak boleh ngeprint dulu sampai lu yakin ini tuh benar gitu. Jadi begini, maksudnya gini, dia tuh harus ngecek di depan apakah username mama passwordnya benar. Kalau dia benar, maka eh, loopingnya kita break aja. Nah, jadi sekarang Raya belajar dua hal nih, true true false gitu ya, nilai gitu. Jadi kayak gini, kalau jadi si fungsinya tuh bilang, pokoknya kalau namanya benar, gue returnnya true ya. Kalau enggak, gue returnnya false. Jadi kita cuma bilang, login, lo cekin dong nih benar atau salah gitu. Jadi kita dapat keluarannya tuh benar salah. Nah, kita bisa bilang if login username password itu artinya kalau ini true gitu ya, maka break aja gitu. For-nya berhenti. Ya kalau misalnya dia udah Raya 12345, udah dia nggak nanya lagi gitu, selesai. Ya kan? Ya. Kalau saya dua kali terus bener, dia berhenti nggak? Misalnya Marisa 123, terus Raya 12345, terus berhenti kan dia gitu. Jadi dia berubah gitu, maksudnya dia eh gue gue selesai. Nah sekarang Kak Cika mau nambahin, kita kasih tahu kesempatan dia berapa lagi gitu ya. Misalnya if else gitu ya. Kan ini kan kalau saya bener berarti kan keluar dari loopnya. Kalau enggak gimana? Kita bilang ke dia, lu punya you have 3 dikurang kalau i-nya berapa? Dikurang i ya. You have kamu masih punya 3 dikurang i kesempatan lagi. 2 malah. Karena i-nya mulai dari 0. Gini. More than. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Bener nggak ya? Apa ini? Oh, maaf. Nah, saya Kak Cika bilang, Marisa gitu ya. Terus 123. Sorry. Ini kenapa coba ngamuk? Karena ini kan nih angka. Tapi kan dia mau digabung sama string. Jadi ini Kak Cika harus casting jadi string gitu, Raya. Ini harus dirubah jadi string. Marisa gitu ya. 123. Itu kan salah. Else tuh kita mesti bilang, print. Apa-apa sih ini biar rapi-rapian aja. From user name password. You have ulang. Nah, saya salah ya. Buka gitu ya. 123.
wrong username password, you have to attempt left gitu ya. Ini dirapiin. Oke, terus misalnya coba lagi Marisa admin. Wrong, 1 attempt left gitu kan ya. Oke, terus misalnya masukin salah lagi, ABC 1, 2, 3. Tuh, udah nggak ada attempt left. Nah, Kak Cika nggak mau gini gitu. Kita maunya kalau dia udah 0 attempt lagi, itu bilangnya mm, nggak ada lagi kesempatan. Nah, itu gimana Raya? Kebayang nggak? Jadi kan kalau ini kan cuman if ngecek ya, kalau dapet dia break. Nah, kalau misalnya dia salah, berarti stringnya, kesempatannya tuh 2 dikurang i kan, karena i-nya kan dari 0. Jadi pas dia udah nyoba salah, berarti 2 dikurang 0, 2 kesempatan lagi dong. Kalau dia udah ngabis, 2 kurang 1 jadi 1 kesempatan lagi. Nah, maunya kita tambahin di sini berarti, tunggu ya. Berarti kalau gitu gimana ya, supaya kalau 0, Kalau pakai if lagi nggak bisa ya, Kak? bisa, tapi taruh di mana ya? Enaknya di mana Raya? Idenya. Di Kalau bawahnya. oh bisa. Kamu pintar dah. Taruh sini aja gitu. Oke. Bisa eh lebih besar dari 0. Gitu. Iya. Bener nggak ya? Gimana tadi cara ngetesnya? ABC 1, 2, 3. Oke. Admin. Oke. Hello. Gitu ya? Iya. Pinter ya, ya, oke. Gitu. Oke, clear gak kayak gini? Tapi sebenarnya Iya. ini strukturnya terserah Raya ya. Maksudnya Kak Cika tuh perasaan setiap kali bikin contoh gini ya nggak pernah sama. Maksudnya strukturnya pasti berubah gimana. Idenya tuh suka ngaco, suka beda gitu cara implementasinya. Jadi kalau Raya punya logiknya, terus implementasinya mau beda dari yang Kak Cika bikin, it's okay gitu. Asal runningnya oke, benar gitu. Nah, Iya. sebenarnya blok-bloknya gini-gini aja gitu. Maksudnya yang kita mesti lihat, ini blok utamanya diulang 3 kali, setiap kali harus nanya. Pada saat nanya, kalau dia sudah cocok, break aja gitu. Break itu keluar dari loopingnya. Iya, Raya. Jadi kalau misalnya Raya punya while, misalnya nebak angka nih, nebak angka. Kalau nebak angkanya udah bener, di break aja gitu. Karena kan misalnya, coba kalian dikasih tebakan 10 kali ya nebak angka. Kalau tebakan kedua udah ketebak, masa mau sampai 10 nebak lagi gitu kan. Ya udah di break. Jadi break itu adalah salah satu mekanisme untuk keluar dari looping. Tapi ada juga Raya yang namanya continue. Nah, continue itu kebalikannya break. Jadi kita bisa balik misalnya situasinya. Kalau dia jawabannya masih salah, jangan break, tapi continue gitu. Itu bisa. Nah, tapi ini untuk saat ini kita nggak pakai gitu. Nah, ini contoh yang Raya bisa pakai untuk itu. Jadi function itu oke, for udah bisa, if else udah ada, break udah bisa Raya. Sebenarnya udah kebayang, tinggal implementasi latihan aja gitu. Nah, coba ya, Kak Cika mau kasih soal cepet ya. Misalnya gini, Kak Cika bikin misalnya number itu sama dengan misalnya 99 gitu ya. Terus Kak Cika mau suruh orang ini. Karena Kak Cika nggak tahu dia bisa nebak gitu ya. Nih, Kak Cika juru misalnya gitu ya. N sama dengan input, integer dong angka ya. Input gitu ya. Enter, guess a number between
0 sampai 100 gitu ya. Nah, terus kan dia masukin tuh. Nah, if gitu ya. N, ini jangan 99 lah. 19 gitu ya. If N lebih besar, kalau yang ditebak itu lebih besar daripada 6-nya, berarti kita bilang apa? Print False. to big gitu kan? Ya. Kalau if Elif ya, Elif kasus lain maksudnya. Dia lebih kecil dari bilangan itu, ya udah kita bilang. Jadi kita cuma ngasih tahu lu kekecilan kebesaran, tebak aja sampai ketemu gitu, ya kan? Too Ya. small. Kalau nggak semuanya apa? Berarti benar kan? Print correct gitu kan? Oke. Nah, kalau misalnya udah correct, break dong. Ya. Ngapain gitu? Saya ini Kak Cika nebak ya. Deh, 19 gitu. Ya udah correct selesai lah. Jangan gila-gila gitu kan ya. Terus Kak Cika bisa nebak 77. Ah, kebesaran. Hah, 30 kebesaran. Hah, 20 kebesaran. Gimana? 15 kekecilan. Gitu kan? 17 kebesaran. Oke, kekecilan. Gitu ya. Sampai ketemu akhirnya correct gitu. Nah, itu tuh pakai break kayak gitu. Oke, sekarang Kak Cika contohin. Sekarang kita tambahin ini. Count. Sama dengan 0. Kita tambahin dia kalau nebak berapa kali. Udah nyoba berapa kali gitu ya. Nah, berarti kan kalau gitu di setiap dia nebak, kita harus tambahin count-nya dengan 1 kan ya. Benar nggak? Mau dia lebih besar, mau dia lebih kecil, atau mau dia benar, dia harus ditambah count-nya ya. Coba Kak Cika belaga bodoh misalnya. 554 kebesaran, 10 kekecilan, 15 kekecilan, 17 kekecilan, 19 korek. Ah, belum di print, lupa ya. Aneh. Print. Oh, gini. Di sini, print. Oh, enggak dong. Oh, ya deh. Oke. Count. Apa lebih dikit ya? Kakak ini jelasinnya sabar ya. Misalnya Kak Cika bilang 56, 17, bodoh gitu ya. Terus mau 18, oke, terus bisa nebak 19. Korek. Ah, begini deh. Oke, try lagi. Harus string ya. Kalau digabungin harus string. 56, 20, 10, 13, 5, 17, 19. Tuh kan gitu. Jadi dia hitung berapa attempts gitu. Nah, satu lagi Raya. Masih ada waktu. Sekarang Kak Aku Cika mau nanya dulu, Kak. boleh. Itu kenapa while-nya harus ada true-nya, Kak? Ah, good question. Nah, benar Kak Cika lupa jelasin. Jadi, di Python itu kan ada bolehan ya, kayak true sama Iya. false. Itu tuh sebenarnya kalau dikonversi jadi angka tuh, true itu 1, false itu 0. Nah, kalau kita bilang while true, itu tuh artinya selama bener. Ini kalau kagak ada break ya, it is going to be true aja gitu. Jadi while true tuh kayak, gue bakalan lanjut kecuali lu break gitu. Jadi kayak komedi puter, sampai dia bilang break, baru gue berhenti gitu muternya. While true itu kayak infinite loop aja gitu. Ya udah sok aja gitu. Gue mah terus aja. Nah, kita bertanggung jawab ngeberhentiin dia dengan melakukan testing ini kan di if ini kalau wah ini lu udah nggak masuk nih gitu. Lu harus break gitu. Nah, kalau gak kita kasih break itu going on forever gitu. Terus gimana Kak kalau ini dikasih false? Ya dia nggak pernah di run gitu. Oh, iya. Jadi kata dia, lu well false. Ya false dah, orang defaultnya false, iya gue nggak ngapa-ngapain dong gitu. Nah, sama halnya kayak ini, si ini kan return true ya. Terus kan Kak Cika bilang if login username password. Nah, kalau kita bilang
eh ini tuh berarti sebenarnya kalau di apa ya ditulis gitu itu if true itu berarti artinya apa? Ini ya kan kalau misalnya eh, Raya dan 1 2 3 4 dia kan return true kan. Nah, si if ini tahu. Berarti kalau loginnya true, gue break dong udah selesai. Tapi kalau nggak true berarti false. Kalau false berarti dia harus ngerjain looping lagi gitu. Kayak gitu Raya. Oke? Ah ya, Ntar, Kak Cika mau nambahin satu lagi. How to add, eh, to, pakai lupa ya pakai random tuh gimana ya? Sabar ya sayang, satu lagi. How to generate random. Selalu lupa loh Kak Cika. Kalau nggak salah run int deh. Run int. Nah ini. Run int 1 sampai 100 kan? Ah, tapi harus import random. Oke. Nah ini Kak Cika tambahin gini biar rame. Kan kalau ini kita tahu ya angkanya 19 ya. Nah ini Kak Cika import random nih. Nah di dalam random nih pasti ada coding-codingnya si Python yang kita nggak tahu Raya. Dia itu isinya the function-function. Nah si function random ini dia kompleks gitu di low level kayak dia menggenerate sekumpulan seed bilangan yang diacak gitu. Nah, Kak Cika numbernya nggak mau 19, Kak Cika mau bikin random integer dari 0 sampai 100. Jadi kalau di run kita kan nggak tahu angkanya berapa. Eh, sekarang kita coba ya. Nah, ini lebih rame. Hah, ran in not defined. Tunggu, sebentar. Tadi mana? Oh my God. Oh random, ran in. Maaf. Or disebut ya Allah, oke. Harus disebut nama library-nya Raya random. Oke. Sekarang udah nih Kak Cika tambahin biar seru. Kak Cika kita nggak tahu nih ya, 80. Oke, berapa dong? 40. Terus mau 50, 60, 55, 57, hah, 58, 59 udah pasti. Nah, gitu. Jadi ini tuh ya jadi ini tuh sebenarnya udah menunjukin yang jadi Raya tuh udah tahu. Pokoknya kalau kita perlu sesuatu yang loopingnya pasti pakailah for. Kalau yang nggak jelas kapan, nah gunakanlah while. Jadi si while tuh bakal ya udah segimana lu maunya aja nanti kalau udah lu break sendiri gitu. Gitu Raya. Tanya lagi Raya. hmm. Udah ngerti kok. Bener ya? Iya, Ini Kak Cika udah share loh. Jadi Raya bisa nyoba nyoba apa terus ngeran yang Kak Cika udah cobain ya. Alright. nge-share di mana kak? Kak Cika udah nge-share ke Raya. Enggak. Di chat aja ya kalau gitu ya. Nanti Raya buka ya. Ini collab-nya pasti ada. Tunggu sayang. Iya kak. Sabar. Ini kenapa lama? Kak Cika tadi belum ngirim ya? Lupa ya. Raya di mana? Tadi malah neror jam 7 ini. Oke. Sip. Berarti aman nih, bener. Man kak. Ya udah. Kenapa sih Kak Cika tuh suka tiba-tiba angkat tangan sih? Emang gue tadi barusan ngapain sih? Enggak kok. Aneh. Kayak aneh kenapa tiba-tiba nanya. Ya udah, lancar ya, ya. Iya kak. Terima kasih banyak for today. Iya masih kak. See you soon. Dadah. Iya kak.